مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesempatan serta keluasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih sempat bersama-sama belajar, khususnya mempelajari ilmu tajwid. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti risalah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu ilmu tajwid, khusus bab makharijul huruf. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta memudahkan kita untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu masih tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluar huruf. Ya, ingat, tempat keluar huruf secara umum ada 5. Pada pertemuan yang lalu atau video sebelumnya kita telah membahas 2 di antaranya, yaitu makhraj al-jauf dan makhraj al-halaq. Ya, mudah-mudahan kita masih ingat pembahasan dari kedua makhraj tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, ini merupakan pokok pembahasan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu al-lisan. Ya, al-lisan. Al-lisan secara bahasa bisa diartikan lidah. Ya, lidah. Pada al-lisan inilah
yang paling banyak huruf-huruf hijaiyah keluar. Ya. Pada al-lisan ini terbagi menjadi 10 makhraj untuk 18 huruf. Ya, 10 makhraj untuk 18 huruf. Kalau di al-halaq kemarin terbagi menjadi 3 makhraj atau 3 bahagian untuk 6 huruf. Nah, sedangkan pada al-lisan ini terbagi menjadi 10 makhraj untuk 18 huruf. Nah, yang penting kita fahami di sini adalah 4 bagian lidah. Ya, 4 bagian lidah. Ya, kenapa? Supaya kita tidak keliru dalam menggerakkan atau menempelkan bagian-bagian lidah kita. Ya. Jadi bagian lidah yang saya maksud tadi bisa kita perhatikan pada gambar berikut. Ya, ini ya. Ini merupakan gambar lidah. Ya. Jadi bagian yang pertama yaitu pangkal lidah. Ya, biasa juga dinamakan aqsal lisan atau pangkal lidah. Nah, jadi letaknya di sini. Ya, pada pangkal lidah. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu tengah lidah atau biasa juga dinamakan wasatul lisan. Tengah lidah. Kemudian bagian yang ketiga yaitu sisi lidah atau biasa juga dinamakan hafatul lisan. Nah, sisi lidah atau tepi lidah. Nah, jadi sisi lidah ini terbagi menjadi 2. Ada sisi lidah atau tepi lidah bagian kiri. Nah, ada juga tepi lidah bagian kanan. Jadi untuk tepi lidah bagian kiri, letaknya mulai dari sini sampai di sini. Nah, begitupun dengan sisi lidah bagian kanan. Nah, letaknya mulai dari sini sampai di sini. Ya, itu untuk bagian sisi lidah atau tepi lidah. Nah, kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang keempat dari lidah yaitu ujung lidah. Nah, atau biasa juga dinamakan taraful lisan atau ujung lidah. Ya, letaknya di sini. Ya. Inilah bagian-bagian lidah yang penting kita fahami sebelum kita masuk pada pembahasan lidah secara terperinci. Dari 4 bagian lidah inilah nanti terbagi menjadi 10 makhraj atau 10 tempat untuk 18 huruf hijaiyah. Baik, sekarang kita masuk pada bagian lidah yang pertama yaitu aqsal lisan. Ya. Apa artinya aqsal lisan? Yaitu pangkal lidah. Ya, pangkal lidah. Ya, letaknya ya sudah dibahas tadi. Kemudian pangkal lidah ini mempunyai 2 makhraj atau 2 tempat untuk 2 huruf hijaiyah. Ya, mempunyai 2 makhraj untuk 2 huruf hijaiyah. Ya, hurufnya adalah huruf qaf dan huruf kaf. Ya, nanti kita akan bahas dan praktekkan masing-masing dari kedua huruf ini. Baik, sekarang kita masuk pada makhraj pertama dari aqsal lisan ini, yaitu makhraj untuk huruf qaf. Ya, huruf qaf. Jadi huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah menempel
pada langit-langit atas bagian dalam, ya, yang lunak, ya, pada langit-langit atas yang lunak. Nah, letaknya bagian dalam. Nah, kalau kita rasakan langit-langit atas bagian dalam itu lunak. Nah, beda langit-langit yang di luar. Nah, kalau langit-langit yang di luar itu keras atau bertulang. Nah, jadi letaknya pangkal lidah menempel pada langit-langit atas bagian dalam yang lunak. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan pada gambar berikut. Ya, ya, letaknya di sini. Ya, bunyinya qaf. Ya, qaf. Nah, coba kita praktekkan untuk huruf qaf ini. Qaqiqu baq. Nah, ingat huruf qaf ketika sukun harus dipantulkan. Nah, kenapa? Karena ini merupakan huruf qalqalah. Ya. Qaqiqu baq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ya, seperti itu membunyikan huruf qaf. Ya, dirasakan ya. Jadi membunyikan huruf itu kita rasakan dari mana tempat keluarnya. Nah, jadi pangkal lidah menempel pada langit-langit atas bagian dalam yang lunak. Ya, itu untuk huruf qaf. Nah, sekarang kita pindah pada makhraj yang kedua dari aqsar lisan ini, yaitu untuk huruf kaf. Ya, huruf kaf. Kalau yang pertama tadi tebal, qaf. Nah, kemudian yang kedua ini tipis. Nah, yaitu kaf. Nah, letaknya pangkal lidah menempel di antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Ya, letaknya di sini. Nah, jadi agak ke depan sedikit dari huruf qaf. Nah, tapi jangan terlalu ke depan. Nah, karena sebagian dari kita kadang keliru ketika membunyikan huruf kaf ini. Nah, contoh misalnya ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Nah, itu terlalu ke depan huruf kafnya. Maliki Yaumiddin. Nah, padahal yang benar pangkal lidah menempel di antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Maliki Yaumiddin. Ya, seperti itu. Nah, kita coba praktekkan untuk huruf kaf ini. Nah, coba perhatikan. Kakiku bak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, dirasakan ya. Kakiku bak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, seperti itu. Jadi kedua huruf tersebut sama-sama keluar dari aqsar lisan atau pangkal lidah. Nah, namun yang membedakan adalah yang ditempati menempel pangkal lidah tersebut. Nah, bisa kita lihat atau bandingkan pada gambar berikut. Ya, ini. Kalau huruf qaf, pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak. Nah, letaknya di sini. Nah, sedangkan huruf kaf, pangkal lidah menempel pada di antara langit-langit lunak dan langit-langit yang keras. Nah, letaknya di sini.
Ya, jadi sama-sama keluar dari aqsal lisan atau pangkal lidah. Nah, sekarang kita pindah pada bagian lidah yang kedua, yaitu wasatul lisan. Ya, wasatul lisan. Wasatul lisan secara bahasa bisa diartikan tengah lidah. Ya, artinya bagian tengah lidah. Ya. Jadi wasatul lisan ini mempunyai satu makhraj atau satu tempat untuk 3 huruf hijaiyah. Ya, artinya ketiga huruf hijaiyah yang saya maksud tadi ini sama-sama keluar dari satu makhraj saja. Ya, beda tadi dengan pangkal lidah. Kalau pangkal lidah tadi mempunyai 2 makhraj untuk 2 huruf juga. Jadi sama-sama keluar dari pangkal lidah, namun tempatnya sedikit berbeda. Nah, kalau wasatul lisan ini hanya memiliki satu makhraj atau satu tempat keluar untuk 3 huruf hijaiyah. Nah, ketiga huruf hijaiyah yang saya maksud ini yaitu huruf jim, shin, dan huruf ya. Nah, jadi insyaallah sebentar kita akan membahas dan praktekkan masing-masing dari ketiga huruf ini. Nah, sekarang kita masuk pada huruf yang pertama dari wasatul lisan ini, yaitu huruf jim. Ya, huruf jim. Nah, huruf jim ini tempatnya adalah tengah lidah menempel pada langit-langit sehingga makhrajnya benar-benar tertutup dengan sempurna. Ya. Jadi yang ditempelkan adalah tengah lidah. Ya, bisa kita lihat pada gambar berikut, ya. Yang ditempelkan di sini, di tengah lidah, bukan ujung lidah. Ya. Nah, karena terkadang di antara kita masih ada yang keliru ketika membunyikan huruf ini. Biasanya yang ditempelkan adalah ujung lidahnya, bukan tengah lidahnya. Nah, jadi bunyinya agak berlebihan, yaitu bunyinya ja, jim. Nah, contoh misalnya ketika membaca ta'awuz, ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Ya, jadi yang ditempelkan di situ ujung lidahnya, bukan tengah lidahnya. Nah, padahal yang benar adalah tengah lidah menempel pada langit-langit. Nah, sekarang coba kita praktekkan untuk huruf jim ini. Ya, coba perhatikan. Jaji jubaj. Ya, ingat huruf jim ketika sukun dipantulkan. Nah, kenapa? Karena huruf jim ini merupakan huruf qalqalah. Ya. Jaji jubaj. Jujajani jajna minal mujani majijan janija. Ya, tengah lidah menempel pada langit-langit. Nah, ini huruf yang pertama. Nah, sekarang kita pindah pada huruf yang kedua dari wasatul lisan ini, yaitu huruf shin. Ya, huruf shin.
huruf shin ini tempatnya adalah tengah lidah diangkat ke atas sehingga hampir menempel pada langit-langit. Ya, tidak sampai menempel, namun hampir menempel pada langit-langit. Ya, bisa kita lihat pada gambar berikut. Ya, jadi letaknya di sini. Tidak sampai menempel pada langit-langit. Nah, berbeda tadi dengan huruf jim. Ya, kalau huruf jim tengah lidah menempel pada langit-langit. Ya, sekarang kita coba praktekkan untuk huruf shin ini. Ya, coba perhatikan. Shashi shubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ya, jadi tengah lidah diangkat hampir menempel pada langit-langit. Nah, sekarang kita masuk pada huruf yang ketiga atau yang terakhir dari wasatul lisan ini, yaitu huruf ya. Ya, huruf ya. Nah, jadi huruf ini merupakan huruf yang bisa dikatakan agak mudah untuk kita lafazkan. Nah, jadi tempatnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Ya, letaknya di sini. Ya, sama. Ya, jadi tengah lidah diangkat ke atas, tidak sampai menempel pada langit-langit. Ya, coba perhatikan, kita praktekkan huruf ini. Ya yubay yu yani yayna minal muyni mayi yani ya. Nah, sekali lagi. Ya yubay yu yani yayna minal muyni mayi yani ya. Alhamdulillah, kita telah membahas 3 huruf dari wasatul lisan ini atau tengah lidah. Jadi ketiga huruf ini keluar dari makhraj atau tempat yang sama. Yang membedakan hanyalah bentuk lidah. Ada yang menempel pada langit-langit dan ada yang tidak sampai menempel pada langit-langit. Bisa kita perhatikan dan bandingkan masing-masing dari 3 huruf pada gambar di samping. Alhamdulillah, saya kira materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, kita telah membahas makharijul huruf yang ketiga, yaitu al-lisan atau lidah. Pada al-lisan ini terbagi menjadi 4 bagian. Ya, alhamdulillah kita telah membahas 2 di antaranya, yaitu yang pertama aqsal lisan atau pangkal lidah. Pada aqsal lisan ini terdapat 2 makhraj atau 2 tempat. Ya, dari kedua tempat ini keluar 2 huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian
bagian yang kedua yaitu wasatul lisan atau tengah lidah. Nah, pada wasatul lisan ini terdapat satu makhraj, ya, terdapat satu makhraj untuk 3 huruf, nah, yaitu huruf jim, shin, dan huruf ya. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan membahas 2 bagian lagi dari wasatul lisan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.